5 menu makan siang kantoran yang bikin gula membumbung dan kebas merajalela. Nah, Bapak Ibu ya, ini bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, ini untuk membangunkan orang-orang yang tiap hari ngerasa saya kok makannya biasa aja ya, tapi kebasnya makin liar, makin panas, makin nyetrum, dan makin luas. Bapak Ibu, masalahnya Bapak Ibu bukan di biasa atau tidak biasa, masalahnya ada di efek metabolik tersembunyi dari menu yang dianggap normal Bapak Ibu. Nah, yang pertama, junk food. Ya, burger ya, fried chicken, kentang goreng. Ini menu praktis Bapak Ibu yang diam-diam menghancurkan saraf. Ini salah satu menu makan siang paling sering dipilih oleh pekerja kantoran. Burger, ayam crispy, kentang goreng ditambah saus manis. Oh, minuman manis-manis. Oh. Kelihatannya Bapak Ibu praktis, cepat dan bikin kenyang. Padahal untuk penderita kebas karena gula, ini adalah paket lengkap berusaha ke saraf. Dampaknya gimana? Langsung ke gula darah ya. Di dalam satu set junk food biasanya terkandung roti putih ya, karbohidrat cepat, lapisan tepung ayam, karbohidratnya tersembunyi, saus gula cair ya, kentang, karbohidrat tambahan lagi. Artinya dalam satu waktu tubuh akan menerima banjir gula tersembunyi. Gula darah bisa naik sangat cepat tanpa disadari. Nah, banyak orang ngerasa saya kan nggak minum yang manis, cuma makan burger. Padahal roti, kentang, saus efeknya setara minum gula dalam jumlah besar. Dampak ke saraf dan kebas gimana? Kalau gula naik cepat akibat junk food, darah jadi lebih kental, aliran ke ujung saraf melambat, saraf kekurangan oksigen, terjadi iritasi dan juga peradangan saraf. Nah, akibat yang sering muncul Bapak Ibu, kebasnya makin tebal, sensasi-sensasi pakai kaos kaki tebal makin terasa. Malam hari mulai panas, nyetrum, cekit-cekit, dan yang paling ngibu, efeknya sering tidak terasa langsung di hari yang sama Bapak Ibu. Biasanya muncul 2-5 hari kemudian dalam bentuk kebas yang kambuh, lebih berat. Nah, kemudian lemak trans. Lemak trans akan membuat percepatan kerusakan saraf. Minyak yang dipakai untuk deep frying, ayam crispy, kentang goreng itu biasanya akan dipakai berulang-ulang, mengandung lemak trans tinggi. Efek lemak trans dia akan mempercepat penyempitan pembuluh darah kecil, bikin insulin makin tidak efektif dan mempercepat peradangan di jalur saraf. Jadi gabungannya gimana Bapak Ibu? Gula tinggi dan lemak trans akan bikin kombinasi tercepat menuju beban kebas kronis. Kenapa? Junk food sangat berbahaya untuk penderita kebas kaki akibat gula tinggi. Yang pertama, karbonya cepat. Ya, lemaknya rusak, merusak pembuluh darah, sausnya mengandung gula cair, biasa dikonsumsi saat stres dan dikejar waktu. Yang kelima, jarang diimbangi aktivitas fisik. Nah, itu ya sebabnya banyak yang bilang kok sering makan fast food di kantor, kebas rasanya makin bandel. Gitu ya. Nah, yang kedua, nasi padang, bom waktu ya kayak untuk saraf ya. Ya, dimakan seminggu sekali, 2 minggu sekali masih aman bagi yang sehat. Tapi kalau udah kena gula, baik jangan. Menunya nasi putih, rendang, gulai, sambal, kuah santan. Ini kombinasi 3 perusak utama saraf Bapak Ibu. Karena ada karbo, lemak jenuh tinggi, pedas. Nah, yang terjadi di tubuh gimana? Gulanya tinggi ya, naik tinggi. Lemak memperlambat pembersihan gula dari darah. Darah jadi lebih lengket, belum kolesterolnya ya. Saraf makin kekurangan nutrisi. Yang berbahaya, banyak orang ngerasa baik-baik aja hari itu, tapi kebasnya kambuh brutal 3-7 hari kemudian. Karena luka saraf itu nggak langsung Pak Ibu, dia numpuk diam-diam gitu ya. Makanya banyak yang bilang juga, kok habis makan padang beberapa hari kemudian kaki saya kayak kebakar. Yang ketiga, mie plus nasi. Mie banget gitu ya. Mie banget, terus dia tambah mungkin makan pakai nasi, bakmi. Karbohidrat double, penghancur saraf. Ini juga sering terjadi di kantor ya. Makan mie tapi tetap pakai nasi. Artinya karbohidrat ditumpuk 2 jenis sekaligus. Efeknya langsung lonjakan gula tinggi lebih cepat dan turunnya lama. Efeknya gimana? Kebas jadi lebih tebal. Sensasi kaki seperti pakai kaos kaki tebal muncul. Mati rasa mulai meluas. Dan masalah terbesarnya, mie dan nasi itu sama-sama kelihatan ya, bukan makanan manis. Tapi di dalam darah efeknya sama kayak minum minuman gula manis. Ini yang bikin kebas yang tadinya cuma di jari, pelan-pelan naik ke telapak, lalu ke punggung kaki, lalu ke betis. Yang keempat, nasi plus gorengan banyak. Trio maut Bapak Ibu ya. Nasi sama gorengan sama tepung ya. Tandanya bukan cuma gula, tapi ada di lemak trans, minyak rusak, tepung olahan. Ini akan bikin efek resistensi insulin makin berat, Bapak Ibu. Dia akan mempercepat penyempitan pembuluh darah kecil. Dia akan meningkatkan peradangan sistemik. Efeknya ke saraf gimana? Saraf itu makin kelaparan, lebih gampang panas, nyeri, mati rasa. Dan yang paling bikin bahaya ya, habis makan gorengan tuh banyak justru ngantuk berat. Padahal itu tanda gula lagi naik tajam lalu crash. Yang kelima, makan siang plus es teh manis atau kopi susu. Nah, ini pukulan terakhir Pak Ibu yang bikin gula jadi boom. Ini yang paling sering disepelin ya, makan berat udah karbo tinggi, ditutup es teh manis, kopi 3-in-1 susu ya.
minuman botol, ya gula dari nasi belum selesai dibersihin, udah tambah gula cair lagi. Efeknya gula melonjak 2 gelombang, saraf dari kayak dipukulan ganda ya. Malam harinya panas keluar, nyetrum lebih sering, kebas terasa hidup. Dan karena minuman dianggap cuma minuman lah, banyak orang yang gak pernah merasa sedang berbuat salah. Padahal justru minuman manis adalah pemicu tercepat kebas kambuh, Pak Ibu. Jadi kenapa menu-menu kantoran ini sangat berbahaya atau kebas, Pak Ibu? Karena semuanya punya 3 ciri utama tadi yang kita udah bahas ya. Karbonnya cepat, yang kedua lemak jenuh atau minyak rusak, yang tiga minuman gula cair. Jadi kalau 3 hal ini ketemu nih, gula cepat naik tinggi, turunnya lambat, saraf terpapar gula lebih lama. Kerusakan makin cepat dan yang paling berbahaya, kebanyakan orang nggak langsung ngerasa parah di hari itu, tapi gejala meledak di malam hari atau beberapa hari kemudian. Jadi kalau ini dikonsumsi di 5 hari kerja, minggu demi minggu, bulan demi bulan, nggak ini Bapak Ibu, nggak heran kebasnya makin luas, nyarinya makin sering muncul malam-malam dan sensasi panas itu kayak kebakar, nggak ada sebab kayaknya gitu ya. Pesan makan udah biasa aja, tapi kok gini gitu ya, bahaya Bapak Ibu. Bisa jadi mati rasa, luka nggak kerasa, infeksi hingga mutasi. Semua itu nggak mendadak Bapak Ibu, semua itu terjadi pelan-pelan. Jadi masalahnya makanan yang dianggap normal di kantor zaman sekarang itu normal untuk memicu gula tinggi dan memicu saraf. Jadi yuk kita jaga, ya ini bukan nakut-nakutin, kita jadikan ini alarm sebelum kerusakan jadi permanen. Yuk ubah pola makan, jadikan lebih sehat, lebih banyakin protein yang real food ya. Salam sehat.